Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatannya sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Di antara nikmat yang kita dapatkan sampai saat ini adalah nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat kembali berkumpul di masjid yang penuh barokah ini. Dan terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Tanpa pula, marilah kita mengirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pernah pada suatu hari ada seorang bapak yang mengeluh mengenai anaknya yang durhaka. Orang itu mengatakan bahwa putranya sering berkata kasar kepadanya dan seringkali memukulnya. Maka Umar pun memanggil anak tersebut, kemudian memarahinya. Celakalah engkau, tidakkah engkau tahu bahwa durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa yang besar yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka anak itu pun menjawab, tunggu dulu wahai Umar, jangan tergesa-gesa dulu mengadiliku. Jikalau memang si ayah mempunyai hak terhadap anaknya, bukankah si anak juga mempunyai hak terhadap ayahnya? Maka Umar pun mengatakan, benar, ada 3 hak si anak terhadap ayahnya. Yang pertama adalah hendaknya memilihkan calon ibu yang baik untuknya. Dan yang kedua adalah hendaknya menamainya dengan nama yang terbaik. Dan yang ketiga adalah mengajarinya Al-Quran. Maka anak itu pun mengatakan, ketahuilah wahai Umar, ayahku tidak pernah melakukan satupun dari 3 hal tersebut. Ayahku tidak memilihkan untukku calon ibu yang baik. Ibuku adalah wanita yang jelek, berkulit hitam, yang dibelinya di pasar seharga 2 dirham. Lalu malamnya ia gauli, sehingga ia hamil mengandungku. Ketika aku lahir pun, ia menamaiku Ju'al, dan ia tidak pernah mengajariku walaupun ayat Al-Quran. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hak yang pertama adalah hendaknya memilihkan wanita yang soleha. Hendaknya seorang Muslim memilihkan untuk anak-anaknya calon ibu yang baik atau wanita yang soleha. Seorang ibu yang mengenal tugas hidupnya, seorang ibu yang memiliki kecemburuan terhadap agama dan sunnah nabinya, seorang ibu yang mengenal posisinya di dalam hidup ini. Sebab ibu adalah madrasah yang akan meluluskan anak-anak kita. Jikalau ibu tersebut baik, maka ia akan menyusukan kebaikan dan ketakwaan kepada anak-anak kita. Dan jika apabila ibu tersebut buruk, maka ia akan memberikan keburukan juga kepada anak-anak kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan hak yang kedua adalah menamainya dengan nama yang terbaik. Kenapa jemaah sekalian? Kita seharusnya menamai anak-anak kita dengan nama yang terbaik. Karena pada hari kiamat kita akan dipanggil dengan nama anak-anak kita dan dengan nama ayah-ayah kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Beliau bersabda, "Innakum tad'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum." Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama anak-anak kalian dan dengan nama ayah-ayah kalian. Maka perbaguslah nama kalian. Dan Rasulullah juga telah memberikan kita nama yang bagus. Beliau bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman." Sesungguhnya nama-nama kalian yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan hak yang ketiga adalah hendaknya mengajarinya Al-Quran.
Hendaknya setiap kaum muslimin mengajari kepada anak-anaknya Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran terdapat perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Di dalam Al-Quran juga terdapat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak kita terdidik dengan baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk memenuhi hak-hak anak, dan semoga kita tidak sampai menzalimi anak-anak kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.